Kebijakan Umar bin Khattab bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi. Perlu diingat bahwa Umar bin Khattab merupakan bagian dari Khulafaur Rasyidin. Ia menjadi khalifah Rasulullah yang kedua. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Hud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, Amirul Mukminin Abu Hafs al-Quraisy al-Adawi al-Faruq. Bisa diingat ia terkenal dengan seorang yang memusuhi Islam. Hingga pada tahun ke-6 kenabian ia memeluk agama Islam. Ia mengumumkan keislamannya secara terang-terangan keislamannya kepada kaum Quraisy dengan semangat yang sama ketika memusuhi Islam. Untuk pertama kalinya pemilihan khalifah menggantikan Abu Bakar adalah melalui penunjukan. Hasil musyawarah tersebut menyatakan terpilihnya Umar sebagai khalifah yang kedua. Nah, pada masa pemerintahannya Umar yang berlangsung selama 10 tahun, ia banyak membuat kebijakan-kebijakan untuk berlangsungan masa-masa itu, termasuk di bidang ekonomi. 1. Lembaga Baitul Mal. Beliau mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. Madinah menjadi pusat pengoperasian pada masa itu dan diikuti oleh cabang-cabang lain di berbagai ibu provinsi. Baitul Mal sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengalirkan devisa negara yang mana harta kekayaan tersebut berasal dari zakat, jizyah, kharaj, usyur, faid, dikas, pinjaman, dan sebagainya. 2. Pendapatan negara atau devisa negara. Khalifah Umar membagi menjadi beberapa bagian. Pertama, zakat yang mana pendistribusiannya untuk 8 asnaf. Kedua, atau sedekah diberikan kepada fakir miskin, baik bagi muslim maupun non-muslim. Ketiga, kharaj, fa'i, urs, dan sewa tanah dialokasikan untuk dana pensiun, operasional, administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain yang dialokasikan untuk membayar kerja dan pemeliharaan anak-anak terlantar. 3. Mencetak uang atas nama Islam. Uang yang diterbitkan berupa dirham dengan ukiran ala-ajam dengan segala keunikannya dan ditambahkan kata Alhamdulillah, dalam bagian lain dengan kata Rasulullah, bagian lainnya dengan kata La ilaha illallah. 4. Lembaga pekerjaan umum. Pada saat itu beliau bertanggung jawab atas segala infrastruktur negara, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah, saluran-saluran, dan lain sebagainya, di mana para pekerja umum dalam satu kebijakannya melakukan penggalian beberapa saluran-saluran di kota Kufah, Basrah, dan Fustat. 5. Lembaga Hizbah. Lembaga ini digunakan sebagai salah satu pengontrol pasar. Pada masa pemerintahannya, beliau sangat sering melakukan belusukan ke pasar-pasar untuk mengawasi harga-harga barang serta memastikan tidak terjadi kecurangan seperti monopoli dan oligopoli.